kondisi setir dia akan kaku. Kaku seperti tanpa menggunakan motor. Pas kondisi dia belok, nanti ada kayak patah-patahnya. Selangnya dia berbeda sama dengan yang original. Kalau misal belok kanan dia enteng, tapi belok kirinya dia berat. Coba Topedia. EPS tapi hidrolik. Nah, Gimana ceritanya Mas Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hafidia dimanapun berada, selamat siang dari bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Motor Yogyakarta. Bagaimana kabar Anda semua Sobat Hafidia? Sudah dari hari libur ya, libur sekolah nih, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sudah kembali ke kota masing-masing dan membawa oleh-oleh ya, dan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Baik Sobat Hafidia, di depan kita sudah banyak brand di bengkel AHA Motor ini, ada Mitsubishi. Ini Mitsubishi, iya. Nah, terus ada Nissan dan banyak, ada Honda di sana. Baik, apa yang mau kita bagi bersama Mas Aji dan kawan-kawan di bengkel AHA Motor? Baik, ini sudah ada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Hafidia. Jangan deket-deket Pak, aduh, jadi. Baik Mas Aji. Iya Pak. Sudah liburan udah berakhir nih. Berakhir yang sekolah lagi ya. Iya. Nah ini kelihatannya udah mulai rame. Sebelum liburan banyak nggak kesini mobil? Banyak alhamdulillah. Kan satu Indonesia katanya datang ke Jogja. Oh iya. Kedapatan juga di bengkel. Oh, kecipratan. Kecipratan ya. Mantap. Alhamdulillah. Jadi di luar kota banyak kemarin ya? Luar kota ya. Dol ya, sebagian juga ada yang wilayah juga ya, wilayah Jogja, di Yogyakarta ya dan sekitar. Betul Pak. Baik, Mas Haji, ini pertanyaan mau kita buat sebagai konten nih di apa? Konten terbaru di Hafidia. Ya. Yaitu tentang setir Mas nih. Keluhan setirnya itu berat Mas. Berat. Jadi biasanya kan mungkin terasa ringan ya. Ini kok berat nih? Apa aja sih permasalahan dari setir berat ini? Mulai dari permasalahan dari apa? Power steeringnya sampai ke mekanikal yang berhubungan dengan setir ya. Oh, setir. Iya, Oke. Siap Pak. Oke, ini saya perkenalkan dulu untuk yang tipe setir ya, ataupun mekanisme steering. Itu kalau di mobil biasanya ada dua jenis Pak. Ada yang menggunakan EPS tanpa hidrolik atau cairan fluida. Ada juga yang menggunakan fluida ataupun hidrolik itu Pak. Ada juga yang kombinasi dari keduanya. Campuran? Iya, ada EPS tapi dibantu dengan hidrolik. Gitu. Ini yang ini jarang ya? Jarang. Jarang kalau yang itu. Biasanya untuk rata-rata mobil-mobil cc kecil dan atau fisik yang kecil, dia dibagi menjadi dua aja itu. Gitu Pak. Baik. Oke, untuk mobil depan ini kita akan beri contoh untuk yang tipe hidrolik ya Pak ya. Jadi hidrolik dia masih menggunakan pompa power steering sebagai sebagai aktuatornya, sebagai motor ataupun penggeraknya untuk membantu kemudahan kemudinya. Ini contohnya di sini, ini ada pompa power steeringnya. Nah, untuk beberapa kasus di yang tipe hidrolik seperti ini, bila ada kendala setir berat, itu ada beberapa ini Pak penyebabnya Pak. Yang paling mudah tuh ini Pak, posisi joint steer Pak. Joint steer. Ya, jadi kendala pada kendaraan yang menggunakan tipe hidrolik, apabila kendaraan sudah lama pakai atau udah berumur, biasanya ada di ini, ada di bagian joint steer Pak. Nah, di joint steer seperti ini, itu kan ada cross joint ya Pak ya, ada bagian cross joint ya, ada yang mana cross jointnya ini karena faktor pemakaian biasanya ini apa? Sudah aus ataupun sudah kering bagian grease-nya atau fatnya itu Pak. Nah itu bila lama nggak dipakai ataupun sering dipakai, itu bisa kaku Pak. Jadi setir kaku. Kondisinya pas kondisi dia belok, nanti ada kayak patah-patahnya, ada patah-patahnya. Itu. Jadi nggak lancar ya? Jadi nggak lancar, nggak smooth. Harusnya kan biasa kan enak putar kayak gini kan. Nah dia ada patah-patahnya. Itu ciri-cirinya kalau yang ada masalah di joint steer. Iya. Terus ada juga ini Pak, karena faktor kebocoran Pak. Bocoran apa? Bocoran oli? Bocoran oli. Nah, kalau bocor oli otomatis oli di reservoir
pompa power steering dia akan berkurang pak. Kalau nggak kedetek itu lama kelamaan bisa menyusut dan habis pak. Nah bila mana kondisi udah habis otomatis nanti setir juga jadi berat. Oke. Ya itu. Terus ada yang ketiga ya pak ya. Yang ketiga itu kalau model hidrolik seperti ini dia ada namanya selang tekanan tinggi pak. Iya. Tapi di sini mungkin nggak kelihatan ya. Biasanya di area yang menuju ke bagian rack setirnya. Iya, di sini nggak kelihatan, soalnya nggak kita angkat. Iya, itu biasanya ada namanya selang tekanan tinggi. Biasanya itu ada spesifikasi ukurannya pak. Kadang untuk mengganti itu dengan yang original itu memang harganya lebih mahal. Tapi ada beberapa cara dengan mengganti yang non original. Nah kadang yang non original ini dimensinya kecil. Bagian dalamnya diameter dalam buat lewat lidahnya dia lebih kecil. Otomatis nanti berpengaruh pada putaran kemudinya. Jadi lebih ini ya, lebih agak berat. Agak berat. Bisa digerakkan cuma awalnya lebih dia berat. ringan ya. Awalnya dia Pas ringan. kita ganti high pressure ini gara-gara bocor tuh biasanya. Iya, Bocor? dia ada faktor bocor kalau ya penggantian selang ini High ya, pressure. selang high pressure. Setelah diganti jadi agak berat ya. Iya, karena diameter ini ya dalam selangnya dia berbeda sama dengan yang original. Itu nanti faktor bisa mengakibatkan kemudinya menjadi agak berat. Terutama saat dibelokkan ya. Dibelokkan siap. itu. Parkir itu ya. Iya, itu. Jadi memang perbedaannya di situ. Baik, yang berikutnya kita bahas tentang apa mas? EPS. EPS yang ini. Nih, ini EPS nih sobat PD nih. Yang Tadi ini pak. kita bahas pakai menggunakan apa namanya hidrolis. Nah sekarang kita pakai yang EPS. Ini keluhannya kalau setir berat menggunakan teknologi EPS itu masalahnya di mana? Iya pak, untuk sistem yang menggunakan EPS sendiri, setir berat sendiri biasanya ada beberapa faktor penyebabnya pak. Ini yang paling sering itu biasanya ini setelan racknya pak. Setelan rack. Iya. Kejadiannya biasanya kayak gini pak. Kita perbaikan rack setir. Nah, dimana pas perbaikan tersebut kita lakukan penyetelan pak. Karena dibongkar ya? Karena dibongkar, penyetelan. Tujuannya biar nggak oblak. Nah, selain ganti busing juga dilakukan penyetelan tuh pak. Nah, pas penyetelan itu kadang apabila terlalu kencang nanti akan berpengaruh ke putaran kemudinya. Walaupun sudah dibantu EPS, tetap aja kalau setelannya kurang pas atau terlalu seret, dia bisa terasa berat. Itu. Jadi yang pertama adalah ini pak, setelan rack. Nah, terus yang kedua biasanya ini pak, ada masalah di motor EPS-nya. Betul pak. Ya, apa nih? Iya. Ada masalah. Kadang memang untuk EPS sendiri kan dia ini ya pak ya, menggunakan electrical pak. Iya betul. Ya kalau electrical sendiri biasanya seperti hidrolik dia ada faktor umurnya. Ada faktor umurnya. Terus dia rentan dengan air ataupun lembab. Biarpun itu sebenarnya ada di dalam ya? Ada di dalam, betul. Kan motornya sendiri di bawah setir ya? Iya, di bawah setir. Ada juga yang posisinya di ini pak. Di luar? Di luar. Jadi dia menyatu dengan rack setir. Ada. Itu teknologi lama atau teknologi baru EPS itu kayak gitu? Ya sama. Dia tinggal penempatannya aja. Ada yang di atas di dalam kabin, ada juga yang di rack setirnya sendiri. Nah itu kalau yang di posisi luar, apabila mungkin kena air, sering menerjang kubangan, nah itu bisa berpengaruh ke motor EPS-nya. Nah, itu pak. Tapi kebanyakan kan di dalam ya? Kebanyakan di dalam, iya. Tapi ada beberapa merek yang menggunakan di luar. Motor EPS di luar. Itu. Ini biasanya nanti kalau ada kendala di motor EPS-nya, itu kondisi setir dia akan kaku. Kaku seperti tanpa menggunakan motor. Iya. Atau bahkan kasusnya tertentu aja. Jadi kalau misal belok kanan dia enteng, tapi belok kirinya dia berat. Waduh. Iya, kadang seperti itu pak. Itu disertai bunyi-bunyi, nggak ada bunyi-bunyi? Nggak ada bunyi-bunyi. Kalau yang motor ini ada juga yang kasus di mana pas kondisi jalan dipakai berapa kilometer dia normal, tapi setelah itu dia kaku. Itu biasanya nanti ada tanda ininya pak,
ada tanda masalahnya di panel dashboardnya. Ya, ada tulisan PS, dia akan nyala. Iya, PS ya. Iya, betul PS. Betul. Oke. Itu biasanya akan menyala. Baik. Itu khusus untuk yang EPS. Yang EPS. Masih adakah? Ya. Atau masih ada? Paling itu aja yang itu. Dua itu ya. Dua itu aja. Kalau yang sebenarnya yang di lain itu ada yang di luar di sistem registernya ya, di sistem power steeringnya. Nah itu biasanya ada pada bagian roda, kaki nih. Kaki ini, pada sudut kemiringan roda atau yang kita sebut dengan chamber tester ya Pak ya. Nah ini biasanya ada sudutnya ya Pak ya, untuk spuring biasanya. Nah itu nanti akan berpengaruh juga Pak apabila penyetelannya nggak sama. Jadi yang membuat berat itu di posisi mana Mas? Yang posisi chamber luar atau chamber dalam itu? Sebenarnya tetap kedua-duanya harus sesuai dengan spesifikasi. Karena apabila salah satu nggak pas, yang untuk yang standar ya Pak ya, kan ada yang diceperin juga. Iya benar. Ini yang standar harus kedua sisinya kayak untuk caster dan chambernya harus sesuai spesifikasi gitu. Baik. Nah, kalau yang ini biasanya kerusakannya disebabkan oleh kaki, sehingga dia miring ukuran chambernya. Iya, kalau ini biasanya dari kaki, kaki bisa dari sok yang bengkok. Ya, kalau sok sendiri kan dia bisa bengkok ya Pak ya. Dia bengkok. Nah itu mengakibatkan posisi roda tidak center ataupun tidak sesuai caster chambernya. Itu Pak. Baik. Nah, yang sekarang kan tadi kita lagi membahas yang di daerah kaki nih. Iya. Salah satunya tadi adalah sporing. Ya berarti tidak bisa langsung dilakukan sporing ya, dilakukan pengecekan kaki-kaki dulu ya. Iya benar. Apakah yang ada masalah itu ya? Iya. Untuk teman-teman Apedia kalau misal mau melakukan sporing, sebaiknya lakukan dulu pengecekan kaki-kaki agar pas sampai tempat sporingan itu bisa dilakukan penyetelan. Dan bisa langsung menemukan setelan yang pas ya. Betul. Jangan sampai datang ke sana dicek suruh pulang ya. Suruh pulang, suruh ke bengkel maksudnya. Cek kakinya gitu. Gitu. Tapi kadang juga ada tempat sporingan yang menginformasikan bahwa part-part tertentunya itu harus diganti atau dibawa ke bengkel itu. Baik. Nah itu ya tadi salah satunya sporing. Selain itu masih ada nggak penyebab setir itu terasa lebih berat daripada biasanya? Ini Pak, jenis telapak ban. Ini permukaan ban, ada kan tapak lebar Pak. Iya, tapak lebar nih. Tapak lebar ataupun velg yang gede terus lebar. Iya, nah, tidak sesuai standar lah. Tidak sesuai standar itu pasti berat. Lebih berat ini ya putaran kemudinya. Juga pas kondisi jalan, setir jadi ini ya, bila permukaan aspal yang nggak rata, dia agak lebih narik kalau misal ada ininya lubang ataupun permukaan aspal yang nggak rata, dia akan lebih narik. Memang nggak bisa dikatakan standar ya Pak ya. Jadi yang kita bahas nanti yang standar aja. Jadi efek tidak standar itu pasti ada ya. Pasti ada. Itu berat. Iya. Jadi pada saat melalui jalan yang tak rata bisa narik kiri kanan gitu. Betul. Ya. Iya. Terus ada lagi Pak. Yang ketiga. Apa itu? Yang ini. Ya gabungan antara EPS sama hidrolik. Nah ini sobat pilih, ini gabungan ini EPS sama hidrolik. Iya ini ada. Ini hidrolik nih. Iya ini ada. Tapi kok ada EPS ya tulisannya? Iya betul. Nah tuh sobat dia. EPS tapi hidrolik. Nah, gimana ceritanya Mas Haji? Ya ini biasanya dipakai untuk kendaraan yang cc besar ataupun bodi besar. Dia biasanya menggunakan sistem yang seperti ini. Karena tujuannya adalah itu memudahkan atau mengontrol kemudi biar lebih ringan, tapi tetap aman saat kecepatan tinggi Pak. Itu. Tapi secara mekanik dia ini pakai hidrolik atau EPS? Dua-duanya. Di sini ada motornya, dan satunya di motornya itu menggerakkan hidrolik. Itu. Berarti digabung ya? Digabung. Kerjanya? Iya, betul. Jadi untuk perbaikan yang sistem yang seperti ini biasanya jauh lebih rumit, tapi kabar baiknya jarang ada kerusakan. Itu Pak. Ini mobilnya Elgrand Sobat Pedia. Jadi di Elgrand double, ada IPS-nya tapi penggeraknya pakai hidrolik ya? Hidrolik, ya. Jadi ini nanti ada pipa yang terhubung ke bagian rack steer. Nah, pipanya itu mengalirkan hidrolik sesuai dengan kendali kemudi. Tapi dikontrol sama ECU ya? Iya, betul. Itu perbedaannya Sobat Pedia. Mempengaruhi ke ringan
ke kanan ke kirinya udah dikontrol sama ECU. Kalau ini kan nggak ada nih. Ada. Ini hidrolik, tapi tidak terhubung dengan ECU. Iya. Dia cuma kalau biasanya cuma baca tekanan aja untuk naikkan RPM pas kondisi dia belok. Oh. Dia kan nggak boleh ngedrop kalau yang tipe seperti ini kan, nggak boleh ngedrop RPM-nya. Jadi ada tambahan sensor pembaca tekanan power steering. Itu. Tetap ada sensornya ya? Ada. Ya kalau di sini mungkin di sini nih. Nah ini. Itu dia tuh sobat. Kalau yang di kayak misal X-Trail yang lama, dia ada di bawah, ada di dekat bak setir, di bak rack setir. Gitu. Tuh, sobat Pedia, sudah dijelaskan oleh Mas Aji sebab dari setir terasa berat. Iya. Tidak seperti biasanya. Ya. Jadi bisa dilihat dari unsur apa? Power steeringnya. Ya. Apakah itu EPS ataupun itu yang hidrolik. Atau kita masuk ke ranah kaki-kaki ya. Kaki-kaki, betul. Tuh, silahkan dicek sobat Pedia. Kalau yang mau gampang sebenarnya cek ini dulu ya. Mooring, kalau yang hidrolik kita cek olinya. Cek oli ya, yang Iya. paling gampang tuh ya. Iya. Kalau yang EPS, selama dia nggak ada indikator EPS nyala, ya mungkin masih aman, tapi tetap harus dicek kaki-kakinya. Cek kaki-kaki dulu sobat Pedia pertama. Kalau kita mulai ada gejala-gejala tadi kalau dikasih tahu oleh Mas Aji, kok setirnya ke kiri lah enteng, ke kanan kok makin kadang seret, kadang enggak gitu. Iya, betul. Nah, itu EPS itu, pengaruhnya di motor ya. Iya, betul. Baik, sobat Pedia, bermanfaat konten yang baru dari AHP Dia bersama Mas Aji di Bengkel A Motor. Mudah-mudahan yang punya keluhan setir terasa berat, nah silakan cek kendaraan Anda sesuai yang disampaikan oleh Mas Aji tadi. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Teman-teman mungkin yang di area Jogja ataupun sekitar Jogja bisa mampir ke bengkel bila mana ada keluhan di kendaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.